Kembali lagi bersama channel belajar komputer jaringan. Pada kesempatan kali ini channel belajar komputer jaringan akan memberikan video tentang pengenalan Microsoft Excel. Seperti kita ketahui bahwa Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi yang sudah dibundle atau sudah terdapat pada Microsoft Office baik 2003, 2007 maupun versi yang lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel yang terdapat pada Microsoft Office 2007. Tapi untuk intinya sama ketika kalian menggunakan 2003 maupun 2007 maupun versi yang di atasnya. Terlebih dahulu kita buka untuk Microsoft Excel-nya. Kita bisa melalui menu Start untuk membuka aplikasi Microsoft Excel-nya ya. Di sini kita buka terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan dari area kerja Microsoft Excel ya. Microsoft Excel di sini. Seperti pada umumnya, aplikasi pada umumnya di bagian atas di sini ada bagian menu bar ya. Ada Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Ya, ini adalah bagian menu bar. Kemudian selain menu bar ini ada juga di bagian bawahnya. Ketika kita klik menu bar, kemudian bawahnya ada sub menu yang berkaitan dengan menu bar di atasnya tadi. Ya. Misalkan sini ada insert, itu untuk menyisipkan baik gambar, clip art maupun sebagainya. Page layout untuk mengatur tema ya. Kemudian mengatur margin, mengatur halaman ya. Kemudian di situ juga bisa melakukan pengaturan tinggi halaman ya. Kemudian selain itu ada menu formulas di sini untuk menyisipkan function ya, data untuk menghubungkan ke akses maupun ke web ya. Di sini ada from access, from web dan sebagainya. Kemudian ada review di situ untuk melakukan pengecekan spelling ya, untuk mengamankan sheet atau mengamankan workbook ya. Kemudian ada view di sini untuk mengatur tampilan dari area kerja Microsoft Excel-nya, bisa normal, bisa page layout, bisa page preview dan sebagainya. Ya, itu adalah tampilan dari menu bar dan sub menu yang ada di bawahnya. Kemudian selanjutnya di sini ada menu Office button yang bisa digunakan untuk membuat dokumen baru, membuka file, menyimpan kembali, kemudian melakukan pengeprintan dan sebagainya. Dan di sampingnya sini ada icon-icon yang bisa dijadikan sebagai jalan pintas. Kebetulan di sini ada save sama redo dan undo ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan icon ini misalnya kita menghendaki. Ini yang ada tanda centangnya adalah yang aktif atau yang tampil di sini, di icon sini ya. Ada save, undo, redo. Kemudian ketika kita akan menambahkan, kita bisa melakukan klik, kemudian pada new kita beri centang sehingga akan muncul di sini ya. Kemudian selain itu di Microsoft Excel juga terdapat nama file. Ini nama file ini standarnya adalah box 1. Kalau kita mau simpan, kita bisa merubah nama filenya. Nanti ketika sudah dirubah, nama ini pun akan berubah ya di Microsoft Excel-nya. Kemudian di bawahnya di sini ada bagian bar yang digunakan untuk menuliskan function atau rumus-rumus yang nanti kita gunakan pada Microsoft Excel ini. Ya, misalkan rumus perkalian dan sebagainya. Ini nanti dituliskan di sini, bisa diawali dengan sama dengan, kemudian diikuti dengan rumusnya apa yang akan dimasukkan untuk melakukan pengolahan sel yang ada di Microsoft Excel ini. Kemudian di bagian atas ini ada A, B, C, itu merupakan kolom heading ya, merupakan kolom heading. Di sini ada A, B, C, D dan seterusnya, itu merupakan kolom heading yang ada pada Microsoft Excel. Kemudian di bawahnya ada 1, 2, 3 dan seterusnya, itu merupakan row headings ya. Row heading. Jadi yang di atas adalah kolom heading, yang di bawah adalah row heading. Kemudian ini adalah sel ya. Ini namanya sel, kotak-kotak kecil ini. Ini misalkan kita bisa menentukan sel mana untuk cara membacanya. Misalnya saya tempatkan di sini, ini bacanya adalah sel A1 ya. Sel A1. Bisa dilihat ini sama dengan yang ada di atasnya sini ya, di A1. Di bagian atasnya juga ada tulisan A1 ya, ini ya. Kemudian kalau kita misalnya pindahkan di B, yang nanti di atas juga berubah, B1, B3. Kalau kita tempatkan di area acak, nanti juga akan bisa terdeteksi. Ini ada sel 16 ya, maaf, sel 16
ya. Kemudian di bawah sini ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3 ya. Sheet 1, sheet 2, dan sheet 3 standarnya di situ ada sheet 3 sheet, tapi kita juga bisa melakukan penyisipan sheet baru. Ini masing-masing sheet bisa kita gunakan untuk melakukan pembuatan file yang berbeda ya. Misalkan sheet 1 untuk daftar nama siswa, sheet 2 untuk penilaian, sheet 3-nya untuk daftar hadir dan sebagainya. Ini juga bisa kita rubah nama sheetnya dengan cara klik kanan kemudian rename, kemudian kita bisa melakukan perubahan nama. Selain itu juga kita bisa menyisipkan sheet baru di situ ya, atau menghapus sheet yang tersebut ya, dengan cara arahkan kursor mouse ke sheet kemudian klik kanan, kemudian tinggal pilih yang akan kita lakukan apa menyisipkan, apa merename, atau hapus sheet tersebut. Kemudian di sini ada view ya, ini sama saja dengan ketika kita memilih menu view ya, ini sama, ini untuk melakukan perubahan tampilan pada area kerja dari Microsoft Excel. Kemudian di sampingnya ada yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil dari area kerja Microsoft Excel-nya ini ya. Ya, seperti itu dulu untuk tutorial yang saya sampaikan pada video kali ini. Silakan yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa tekan lonceng untuk bisa mendapatkan informasi tentang upload video terbaru dari channel Belajar Komputer Jaringan. Dan jika kalian suka video ini, silakan tekan like dan tinggalkan komentar kalian untuk meninggalkan jejak di channel Belajar Komputer Jaringan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.